Halo para pecinta film, bertemu lagi di channel Studio Film. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kuatannya baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang berjudul Juanita. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Juanita yang sejak kecil diadopsi oleh seorang dukun sehingga dirinya menjadi sedikit gila. Akan tetapi, suatu hari datang seorang laki-laki yang mengubah hidupnya seperti semula. Namun sayangnya, laki-laki itu telah menikah dengan saudara kandungnya yang sudah terpisah sangat lama. Hal itu pun membuat dirinya menjadi sakit hati dan juga iri. Ia pun bertekad untuk mendapatkan laki-laki itu walaupun ia harus membunuh sang adik. Nah, kira-kira bagaimanakah keseruan dari alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, inilah film Juanita. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan sebuah ritual di sebuah hutan. Wanita itu bernama Juanita. Scene kemudian berpindah ke 18 tahun yang lalu, di mana Juanita masih anak-anak dan tinggal di sebuah panti asuhan. Juanita mempunyai sebuah penyakit di mana dirinya tak bisa mengontrol emosinya dengan baik, atau dalam hal medis disebut penyakit bipolar, yang mana hal itu dimulai sejak orang tuanya meninggal. Juanita juga punya seorang adik yang sangat ia sayangi, bernama Juaika. Namun suatu hari mereka harus berpisah karena sang adik dibawa oleh sebuah keluarga yang ingin mengadopsinya. Hal itu pun membuat Juanita sangat bersedih. Hingga pada malam harinya, dia memutuskan untuk menemui Juaika menuju alamat yang telah diberikan Juaika sebelumnya. Namun di tengah jalan, dirinya dikepung oleh seorang laki-laki yang misterius. Seorang ibu-ibu pun menenangkannya dan berkata akan mengantarkannya ke alamat yang ia tuju. Akan tetapi, ternyata kedua orang itu telah bersekongkol sehingga Juanita pun dibawa pergi. Keesokan harinya, Juanita yang terbangun dikejutkan oleh ibu-ibu tadi yang sedang melakukan gerakan aneh. Kemudian dari belakangnya seorang laki-laki menangkapnya dan membawanya ke ibu-ibu tadi. Ibu-ibu tadi pun lalu menggores dagu Juanita dan mengambil beberapa helai rambutnya sambil membaca sebuah mantra. Rupa-rupanya wanita itu adalah seorang dukun yang ingin menjadikan Juanita sebagai tumbal jimat yang ia jual. Sejak hari itu, hidup Juanita seperti tersiksa. Hingga ketika ia berumur 18 tahun dan menjadi sedikit gila. Bahkan pada waktu itu ia tak segan membunuh majikannya. Kemudian kedua mayat majikannya itu dimasukkan ke dalam mobil yang kemudian dibuang di sebuah jurang. Ketika ingin pulang, Juanita tiba-tiba saja mendadak pingsan. Namun untungnya ada beberapa orang yang kemudian menolongnya. Di sisi lain, berita ditemukannya Juanita telah diketahui oleh sang adik yang telah sekian lama terpisah, dan ia pun bermaksud untuk menemuinya. Keesokan harinya, Juanita yang sudah sangat menggila di rumah sakit kemudian ditenangkan oleh seorang dokter yang bernama Farhan. Namun anehnya, ketika semua suster kewalahan menenangkannya, Farhan dengan mudah meluluhkannya. Setelah beberapa hari dirawat oleh Farhan, kini keadaan Juanita sedikit membaik seperti orang normal lainnya. Di sini, Farhan lalu memberitahu Juanita bahwa ada seorang wanita yang sangat ingin bertemu dengan dirinya. Ternyata itu adalah Juaika, adik Juanita yang sangat ia sayangi dahulu. Namun, ketika Juaika menjelaskan ia adalah adiknya, Juanita sama sekali tidak mengenalnya dan malah menganggap Juaika telah membuangnya pada waktu itu. Juaika kembali menjelaskan bahwa dirinya sudah mencarinya, akan tetapi ia tidak menemukannya karena Juanita pada waktu itu telah pergi dari panti asuhan. Mendengar hal itu, Juanita pun mulai sadar hingga pada akhirnya Juanita lalu dibawa ke rumah Juaika dan dipersilahkan tinggal di sana.
Malam harinya, tak diduga Juanita lalu didatangi oleh dua hantu majikannya yang ingin menyerangnya. Ternyata hal itu hanyalah pikirannya saja. Untungnya Farhan kembali menenangkannya. Keesokan harinya terjadilah sebuah momen yang membuat Juanita sangat bersakit hati, yang dimana pada waktu itu Farhan dan Juwaika telah melakukan akad nikah. Hal itu pun membuat emosi dari Juanita tak bisa dibendung. Bahkan saat Mona, pembantu rumah tangga Juwaika, menenangkannya, ia tak segan melukai tangan Mona dan kemudian pergi dari sana. Scene kemudian berpindah kepada Juwaika yang sudah hidup sendiri dengan suaminya. Terlihat kebahagiaan memancar dalam kehidupan mereka. Tak lama kemudian, dengan menggunakan sebuah mobil dan penampilan yang sangat berbeda, Juanita lalu kembali datang ke sana. Ketika Mona menghampirinya, ia pun menjadi takut mengingat kejadian yang menimpanya dahulu. Singkat cerita, setelah sekian lama tak bertemu, Juanita lalu mulai mendekati Juwaika dan keluarganya. Usut punya usut, ternyata Juanita punya maksud tersendiri mendekati mereka, yaitu untuk menghancurkan rumah tangga Juwaika. Hal ini dapat dibuktikan dengan Juanita yang berani menggoda Farhan saat dia memegang tangannya. Bahkan pada malam harinya, Juanita mulai berani masuk ke kamar Farhan dan tidur di sampingnya. Untungnya, ketika ia pergi dari sana, Mona lalu mempergokinya. Akan tetapi, karena takut kelakuannya diketahui oleh Farhan, ia mengancam Mona akan menyakitinya jika memberitahu semuanya. Kemudian, ketika Mona sedang tidur, secara tak terduga, beberapa kelabang keluar dari hidungnya. Hal itu pun membuat Mona menjerit dan menduga bahwa kejadian itu adalah ulah dari Juanita. Dan benar saja, dari balik jendela terlihat Juanita yang tersenyum jahat memandangi kejadian itu. Keesokan harinya, ketika Mona ingin memberitahu keanehan Juanita kepada temannya yang bernama Magan dan Kadi, tiba-tiba saja Juanita datang di belakangnya. Karena takut dengan ancaman Juanita, Mona pun mengurungkan niatnya. Kemudian, setelah beberapa hari tinggal di rumah Juwaika, kelakuan Juanita semakin menjadi-jadi terhadap Farhan, di mana dirinya mulai mendekati Farhan dengan berpura-pura membantunya. Di sini, Farhan mulai curiga dengan kelakuan Juanita, akan tetapi ia tak terlalu mempermasalahkannya. Kemudian, ketika Juwaika datang dan terlihat kemesraannya bersama Farhan, membuat hati Juwaika menjadi sakit. Bahkan, ia tak sadar telah melukai tangannya akibat menggenggam kalung yang ada di lehernya. Kemudian, dengan maksud yang belum diketahui pasti, ia lalu menyuguhkan minuman itu kepada Farhan dan Juanita. Sore harinya, ketika Mona sedang mengambil beberapa kerang di pantai, tak sengaja ia melihat Juanita yang memakai gaun merah melintas di sana. Karena penasaran, ia pun mengikutinya. Dan sesampainya di sana, Mona lalu dikejutkan dengan Juanita yang ternyata sedang melafalkan mantra atau sedang melakukan sebuah ritual. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba saja Mona dikejutkan dengan penampakan muka busuk yang mengagetkannya. Keesokan harinya, Mona lalu menceritakan kejadian itu kepada majikannya. Namun sayangnya, Juwaika dan Farhan tidak mempercayainya. Tak lama kemudian, ketika Mona sedang berada di dapur, Juanita lalu mengancamnya dengan sebuah pisau yang ia goreskan ke tangannya. Hal itu pun membuat Mona ketakutan dan pergi. Kemudian, saat Farhan sedang asik berenang sendirian, tiba-tiba saja Juanita lalu menghampirinya. Di sini terlihat Juanita yang mulai berani menggoda Farhan dan mengatakan dirinya adalah milik Farhan. Namun tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai iman yang kuat, Farhan menolaknya. Malam harinya, entah apa yang ingin dilakukan Juanita, ia lalu bertanya kepada Kadi tentang gudang kosong yang ada di perumahannya. Setelah Kadi memberitahunya, ia pun lalu pergi. Scene kemudian berpindah kepada Mona yang baru selesai mandi. Ketika ia mematikan lampu, tiba-tiba saja dirinya menjerit ketakutan. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja datang sesosok penampakan wajah busuk yang ia temui kemarin. Mona pun lalu berteriak dengan keras. Sementara itu, Farhan yang mendengar teriakan itu masuk ke kamar Mona. Saat ia sudah masuk, secara mengagetkan, Mona sudah
terbunuh dalam keadaan yang menggenaskan. Tak lama dari itu, Juanita lalu keluar dari kamarnya dan tersenyum melihat Mona yang sudah terbunuh menggenaskan. Dan di sini sudah dipastikan pelakunya adalah Juanita. Keesokan harinya, mayat Mona pun lalu dikuburkan. Akan tetapi, pada malam harinya, dengan seorang diri, Juanita lalu menggali kembali kuburan dari Mona. Setelah itu, ia membawa mayat Mona ke sebuah gudang kosong yang ia tanyakan kemarin. Di sana, ia pun lalu melakukan beberapa ritual untuk membangunkan mayat Mona. Kemudian, kita diperlihatkan Magan yang mencoba menggoda seorang wanita yang ia kira adalah Juanita. Namun, ketika ia menghampirinya, tiba-tiba saja untungnya Magan berhasil kabur. Keesokan harinya, setelah beberapa hari tinggal di rumah mertua, Juanita kembali ke rumahnya. Akan tetapi, ketika ia masuk ke dalam, secara mengagetkan, dirinya melihat sesosok penampakan yang menakutinya. Namun, saat Farhan menengoknya, sosok itu kemudian hilang. Kemudian, tak cukup sampai di sana, pada malam harinya, sosok itu kembali menakuti anak-anak Juwaika yang sedang berada di kamarnya. Untungnya, Juanita menenangkan mereka. Akan tetapi, usut punya usut, ternyata Juanita hanya ingin menarik perhatian dari Farhan. Pada malam harinya, saat Kadis sedang bekerja, tiba-tiba saja ia mendengar gumaman dari balik gudang kosong yang ditanya Juanita kemarin. Karena penasaran, ia pun lalu memasukinya. Akan tetapi, ketika dirinya membuka beberapa papan di bawahnya, dirinya dikejutkan dengan sesosok mayat yang menatap ke arahnya. Hal itu pun membuat ia ketakutan lalu pergi sambil menelpon bosnya. Namun, di tengah jalan, tiba-tiba saja mayat itu muncul dan kembali menakutinya. Saat dirinya fokus terhadap mayat itu, secara tiba-tiba Juanita lalu muncul di belakangnya yang kemudian langsung menggorok lehernya. Dan di sini bisa dipastikan kini Kadis sudah tewas. Kemudian, di saat Juanita bersama anak-anak Juwaika sedang asik bernyanyi, Juwaika lalu menyuruh anak-anaknya untuk mengaji. Namun, karena mereka tidak mau menuruti perkataan Juwaika, akhirnya Juwaika lalu memaksa mereka. Hal itu pun membuat Juanita menjadi marah. Karena kesal dengan perlakuan adiknya, akhirnya Juanita lalu pergi ke gudang kosong untuk melakukan beberapa ritual. Akan tetapi, tanpa disadari, Magan ternyata sedang mengikutinya. Diam-diam, ia lalu melihat Juanita yang sedang memakan sebuah tubuh yang kalau dilihat-lihat adalah tubuh manusia. Namun sayangnya, aksi dari Magan diketahui oleh Juanita. Sampai pada akhirnya, Juanita tak segan membunuhnya. Di malam berikutnya, ketika Juwaika sedang menidurkan anak-anaknya, tiba-tiba saja dirinya dihantui oleh ketiga pembantunya yang sudah meninggal. Bukan hanya itu saja, ia terkagetkan melihat anak-anaknya yang telah hilang dari kasurnya dan dibawa oleh Juanita. Saat ia ingin menghampirinya, tiba-tiba saja anak-anaknya kembali berada di kasurnya. Usut punya usut, ternyata kejadian itu hanyalah hayalannya saja. Kemudian, keesokan harinya, di saat Juwaika masih terlelap tidur, Juanita membawa anaknya pergi dengan alasan untuk berlibur. Namun, saat Juwaika ingin menghampirinya, dirinya sudah terlambat. Karena cemas, ia lalu mencoba menelpon suaminya. Namun sayangnya, suaminya tidak mengangkatnya. Kemudian, dari kejauhan, dirinya yang melihat sebuah asap berasal dari gudang kosong yang berada di dekat rumahnya, lalu mencoba untuk memasukinya. Ketika sudah masuk ke dalam, dirinya dibuat bingung dengan beberapa bekas darah dan beberapa rambut yang melekat di sana. Karena semakin penasaran, ia pun lalu memasuki tempat itu lebih jauh. Akan tetapi, ketika ia berjalan, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan seekor kucing yang melompat ke arahnya. Karena hal itu pun, dirinya tak sengaja masuk ke sebuah lubang yang membuat kepalanya terbentur dan kemudian pingsan. Malam harinya, Juanita kemudian pulang bersama anak-anak. Merasa aneh karena Juwaika tidak ada di rumah, ia pun lalu mengeceknya ke dalam gudang. Sementara itu, Juwaika yang sudah terbangun dikagetkan dengan beberapa mayat yang ada di sampingnya. Untungnya, di saat Juanita mencarinya, ia kemudian bersembunyi di bawah mayat itu.
Namun karena kesal tidak menemukan adiknya, Juanita lalu membawa anak-anak Juaika dan mengancamnya akan membunuhnya. Di saat itu juga, Juaika lalu muncul di belakangnya dan langsung memukul Juanita. Melihat ada kesempatan, Juaika lalu memutuskan untuk kabur dengan anak-anaknya dan mereka lalu bersembunyi di kamar rumah mereka. Sementara itu, di belakang terlihat Juanita yang sudah bersiap ingin membunuh mereka. Singkat cerita, setelah beberapa saat mencari adiknya, Juanita pun lalu menemukannya dan tanpa segan langsung melempar kapak ke arah Juaika yang membuat Juaika langsung terjatuh dari kamarnya. Kemudian, Juanita lalu menghampiri Juaika dan berkata seolah-olah ia menyayanginya. Namun, beberapa saat kemudian, ia pun memukul leher Juaika dan membuat Juaika tak bisa bersuara lagi. Kemudian, ketika ia benar-benar ingin membunuhnya, seketika ia mengurungkan niatnya karena melihat anak-anak Juaika yang menangis di atas. Akan tetapi, bukannya berubah, ternyata dirinya hanya ingin menyiksa anak-anak Juaika dengan cara membakarnya. Namun untungnya, Farhan yang telah kembali berusaha untuk menenangkannya dan ternyata cara itu pun berhasil. Ketika Juanita ditenangkan oleh Farhan, diam-diam Juaika lalu menyerangnya dari belakang. Farhan pun menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Namun sayangnya, di saat mereka ingin keluar, Farhan yang berada di belakang tiba-tiba saja ditusuk oleh Juanita menggunakan bilah garpu. Ia pun lalu menariknya ke dalam dan menyiram tubuh Farhan dengan air bensin beserta dirinya sendiri. Kemudian, ia pun mengambil sebatang suluh dan mulai membakar tubuh mereka. Tentu saja, Farhan yang tak bisa bergerak hanya pasrah dengan keadaan. Keesokan harinya, tim penyelamat pun datang dan menyelamatkan Juaika serta membawa tubuh Farhan dan Juanita yang telah terbakar. Di sana, kemudian terlihat Juanita dan Farhan yang sedang berdiri bersama dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu alur cerita pada kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.